mana ijazah aslinya. Kalau ada ijazah aslinya, saya akan teliti langsung saat ini juga. Ada orang yang tidak berani menunjukkan ijazah aslinya, ya, kemudian menuduh orang lain. Dan Bakreskrim pun yang ditunjukkan juga hanya fotokopi kok. Katanya pernah menyita ijazah atau pernah memeriksa. Mana? Kalau pernah, ya itu. Dan yang saya periksa yang ada semua. Pernah ada satu kader PSI namanya Dian Sandi yang itu mengupload yang katanya itu asli. Ya ternyata kemarin dibantah sendiri. Saya nggak pernah menyuruh, kata Jokowi gitu ya. Terus Bakreskrim yang menunjukkan fotokopinya, itu pun kita periksa. Dan saya berani melakukan identifikasi terhadap yang ditampilkan Bakreskrim itu ya. Jadi kalau Bakreskrim sendiri ditutup fotokopi itu nggak asli, yang asli yang mana? Tapi selain ijazah, ya ijazah itu nggak bisa terbit tanpa skripsi. Skripsi saya pegang aslinya dan saya terima secara resmi dari Universitas Gadjah Mada pada tanggal 15 April dari 2 wakil rektor. Itu saya periksa betul, banyak sekali kesalahan di skripsi itu, termasuk gelar profesor yang ada, tidak ada lembar pengujianan, dan kemudian itu skripsinya jelas palsu. Skripsi yang palsu tidak akan terbit ijazah asli. Jadi artinya clear banget bahwa apa-apa yang ada ini memang benar, tidak ada ijazah yang asli atau ijazah aslinya itu adalah palsu. Membantu tentu iya ya, pasti membantu loh. Ya, karena kan selama ini kan dikira teman ini settingan gitu. Iya itu kan orang, ya harusnya kan orang nggak bisa dong mengatakan ijazah itu palsu sementara dia nggak pernah melihat barangnya seperti apa ya. Kok bisa-bisanya gitu? Mengatakan 11 triliun persen palsu, benar mereka nggak pernah lihat barangnya ya. Belakang ingat belum Pak? Yang namanya ijazah makin orang makin itu membuat ijazah. Pak izin Pak, ini kan soal ijazah kan biar bagaimanapun sudah masuk proses hukum kan. Nah dari teman-teman seangkatan Pak Jokowi kira-kira ada nggak yang bersedia untuk dipanggil ke sidang? Oh kita udah banyak mas, udah puluhan di BHP. Nggak untuk sidang-sidang pasti mas? Jangan kalau sudah di BHP kalau memang diperlukan dipanggil lah. Oh sudah ada yang di BHP memang? Banyak. Jadi berarti akan sidang nanti, ikut sidang? Akan sidang. Sebagai saksi Pak Jokowi? Sebagai saksi, termasuk saya. Dulu Bapak dipanggil di mana? Di BAP di mana Pak? Di Polda DKI. Ayo. Terus pertanyaannya seputar apa Pak? Oh iya, jangan dong. Pak lulus bareng atau apa Pak? Oh enggak, Pak Jokowi duluan. Oh Pak Jokowi duluan? Ya. Saya 86. Ya. Artinya hari-hari memang bareng terus ya Pak? Naik gunung? Oh kan naik gunung kan belum tentu sebulan sekali. Oh ya. Ya kan, dalam satu periode kuliah tuh ya beberapa kali naik gunung ya. Artinya teman-teman siap menjadi saksi Pak Jokowi? Oh siap Pak, kita siap nih semua jadi saksi. Gimana? Ya kan, saksi itu, keterangan saksi itu adalah alat bukti nomor 1 loh. Masa kita mau berbohong? Sebagai teman bilang mau teman settingan, gila itu orang gak waras yang ngomong kayak gitu tuh. Masa teman settingan hanya demi seorang Jokowi? Teman-temannya semua saya di setting. Orang sinting. Oke siap Pak. Asli ya Bang? Hah? Pak majikan aku ya Bang? Pasti, asli. Hah? Gimana nggak pasti? Teman-temannya masih banyak saksi itu. Silakan Anda tanya satu persatu nih yang pakai baju ini. Nih, asal jangan yang ibu-ibunya karena istri-istrinya nggak ngerti ya. Pak, 88 itu berarti dibagi berapa kelas Pak? Satu kelas Pak. Bareng Iya, kalau uangnya berbeda. Belum ada jurusan waktu itu Pak? Emang kehutanan nggak ada jurusan Pak. Siapa yang ada jurusan kehutanan itu? Jadi jurusannya itu saya jelasin ya. Jurusannya itu nanti udah semester akhir, ngambil mata kuliahnya apa, ya kan, kemudian topik skripsinya apa. Nah, kemudian orang bilang kalau kayak saya nih, karena saya menanam pilihannya itu nanam mulai diameter pertambahan daun dari mulai berapa meter, maka saya dibilang jurusan silvicultur. Gitu. Nanti ada yang mengurusi masalah ekonomi, dibilangnya ekonomi hutan. Ada yang mengurusi kayu, punya teknologi kayu, ya kan? Jadi bukan berarti teknologi kayu itu ada memang apa ya, itu cuma lontaran orang kalau ngambil itu berarti itu teknologi kayu. Gitu. Pak Jokowi kan dipolisikan itu, dipolisikan karena itu Pak. Tanggapan Bapak gimana Pak? Itu memang begitu teknologi kayu itu apapun peminatan. Cuman secara formal namanya adalah jurusan teknologi hasil hutan. Tetapi orang lebih suka menyebutnya teknologi kayu karena hasil hutan utamanya adalah kayu. Berarti keliru Pak ya, polisikan itu ya Pak? Ya keliru. Terus ngerti apa? Tentang kehutanan saya ini temennya kok
Saya mahasiswa kehutanan, warung kehutanan, ya. Saya ketawa kepada dia. Pak, kalau aktivitas dengan Jokowi selain kuliah terus naik gunung seharian mungkin apa sering dengar musik atau ada Oh enggak, Pak Jokowi kan orangnya Sederhana, Pak. sederhana, nggak jarang main-main kayak mas sekarang mas. Masa zaman dulu jarang main-main mas. Tahu mikir SKS aja kok yang serius. Paling kayak saya dulu kan saya masih aktif ya kan. Masih aktif di ekstra masuk Pak. Ya. Jokowi emang nggak apa Ya, saya di HMI, saya ketua HMI juga emang. Nama Pak, nama Mustoha Iskandar. Mustoha Iskandar. Temennya Pak Jokowi. Teman semuanya nih pakai kalau kita teman semua itu tuh kan. Sudah ada pas semua pakai itu Pak kalau tahu sana. Please mau naik kurang teknik tuh. Tapi tahun 80 sudah ada. Kan apa tuh situ tuh? Prima. Perdana apa ya yang situ saya lupa. Karena ada di masing-masing seperti itu ada yang kuning itu loh. Walaupun ada situ kan ada nama itu. Tapi itu buat depannya aja supaya kelihatan gagah gitu. Kan? Tapi dalamnya masih mesin T. Mungkin namanya belum Nyoroman ya, Pak. Gak tau lah kita belum pernah istilah kayak gitu. Pokoknya kita ngertinya itu dipercatakan lah untuk depannya itu ya kan. Nah sekarang namanya teknik Roman kita nggak ngerti ya. Ya, Pak, selain sekelas apa aja momen yang bareng Pak Jokowi Pak? Selain sekelas, ini ada momen bareng Pak Jokowi. Saya momen bareng beliau tuh cuma karena kalau pulang naik motor bareng lah. boncengan gitu Pak. Boncengan. Kok mana itu Pak? Mau pulang ke kos kakak kosnya kan jurusan gitu aja. Saya pernah. Yang lainnya mungkin ngajak naik gunung itu banyak teman-teman. Kalau ini Pak Jokowi itu bisa bilang ini Pak, kupu ya Pak, dia pulang. Wah, iya. Ada yang bilang ya. Kan saya yang bilang. Kalau pulang biasanya mampir makan di mana Pak kalau berdua itu tadi boncengan? Wah, ya pas dulu makan mampir makan di luar masak. Dikasih ada itu Pak tadi Pak. Pakai pos mau. Nggak mungkin lah. Dulu kan kita sering masak Pak. Kita beli buat atau beli lauk di luar, pas gitu kan gitu. Yang aku dulu dikasih uang sebulan 50.000. Zaman tahun 80-an 50.000. Tapi mayoritas dulu orang kuliah itu prihatin. Prihatin berat. Mana yang kalah Pak Jokowi jadi presiden kan? Kerja skripsi bareng Pak Jokowi Pak. Bukan mana skripsi bareng-bareng kamu. Iya. Sendiri Pak. Iya gimana juga kayaknya ya. Betul Pak juga loh. Karena kalau itu cuma fokus ke ini. Kalau saya kan aktivis dulu. Ya, oh habis juga sektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur, sahabat-sahabatku semuanya, tadi saya lihat waktu Pak Arif menyampaikan mengenai nostalgia, saya lihat senang semuanya. Jangan senang dulu dulu, karena ijazah saya masih diragukan. Hati-hati nanti keputusan di pengadilan. Begitu keputusannya asli, Bapak Ibu boleh senang-senang. Tapi begitu tidak, yang 88 juga. Saya kadang-kadang geleng-geleng juga ini kita ini, aduh. Kadang nggak masuk ke kita, tapi Pak, apa? Yang kejadiannya, peristiwanya seperti yang kita lihat. Kita ini kuliah sulit-sulit. Ya, tapi kalau saya lulus semua. Lulus terus. Beda kalau teman baik saya jauh. Ada nggak? Mana Pak? Nah, kalau Pak Jambu Sasono, seingat saya
saya dulu matematika sampai 4 kali. Benar nggak? Sini Pak, sini Pak. Dosennya Pak Dalio, saya. Dulu berapa kali Pak matematika Pak? 8 kali. Ingat saya 4 kali matematika 8 kali. Saya ingat karena beliau ini teman dekat saya kemana-mana dengan saya, jadi saya ingat betul Pak. Nah, kalau yang diragukan Pak Jarum itu boleh. Matematikanya mengulang terus. Saya itu nggak pernah mengulang. Terima kasih Pak. Padahal beliau pintar banget, saya nggak tahu matematikanya sampai 8 kali. Cari-cari salahnya belok ke skripsi. Skripsinya juga palsu. Skripsi itu dosen pembimbing skripsi saya itu Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Kemudian waktu itu diuji oleh Pak Insinyur Burhanuddin dan Pak Sofyan Lasito, Insinyur Sofyan Lasito. Diuji ada pengujinya, diragukan lagi. Skripsi diragukan, ganti lagi ke KKN. Ini dari ijazah lari ke skripsi, lari ke KKN. KKN-nya didatangi di sana. Dan kita juga KKN, tapi ya kalau suruh mengumumkan kan sudah 40 tahun, 40-45 tahun yang lalu. Kita masuk 45 tahun yang lalu, lulus kalau saya 85. Saya ingat KKN-nya di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosdoro, Kabupaten Boyolali. Teman-teman saya juga ingat saya dari Fakultas Hukum, ada yang namanya Bu Yohana saat itu, dari Fakultas Biologi ada Bu Rincer, dan yang dari Fakultas Teknik Geodesi ada yang namanya Eko, lanjutan Eko, siapa itu Eko, saya ingat. Oh sudah aman itu dikatakan kakaknya fiktif. Itu bisa semua palsu semua. Begitu saya sowan ke Pak Insinyur Kasmujo, saya sampaikan Pak Insinyur Kasmujo itu dosen pembimbing saya. Dosen pembimbing saya emang diadukan ke polisi. Tanya pembohongan publik loh, dosen-dosen saya. Dosen pembimbing saya betul. Dan setelah lulus pun Pak Insinyur Kasmujo itu masih datang ke pabrik saya 4 kali dengan saya. Saya ada masalah dengan pengeringan kayu, saya ada masalah dengan insek yang ada di kayu, dan saya ada masalah dengan finishing. Beliau mentori bagian produksi di pabrik yang saya miliki. Kok nggak boleh? Katanya bukan dosen pembimbing. Dosen pembimbing, kalau saya sampai kapanpun saya akan menyampaikan Pak Insinyur Kasmujo itu dosen pembimbing saya. Karena itu pembimbing saya. Iya, itulah yang namanya politik. Ini politik. Mestinya kalau yang namanya ijazah asli itu kalau Ibu Rektor sudah menyampaikan ijazahnya dikeluarkan oleh UGM, Bapak Dekan Fakultas Kehutanan juga sudah menyampaikan bahwa
ijazahnya asli dan saya kuliah di sudah. Sebetulnya sudah rampung untuk ya membuat produsennya dan sudah menyampaikan seperti itu. Tapi ya itulah, sekali lagi ini politik bukan urusan asli dan tidak asli. Sudah tahu semuanya itu asli, tapi itu kepentingan politik jadi terjadi hal seperti itu. Saya rasa itu aja yang bisa sampaikan. Saya nanti kayak curhat gitu. Tapi cuma curhat ke teman-temannya boleh kan? Kita ini kuliah lama, bareng, berfungsi bareng, orang agama bareng. Kalau pas KKN-nya ke pabrik Nusantara Plywood bareng, ke Saradan di Ngawi juga bareng, kemudian ke konservasi ke Pangandaran dan ke Ujung Kulon juga bareng, ke Cilacap bareng, ya Cilacap dan Gaturaden bareng. Belatung bareng, itu bareng-bareng terus. Saya nggak menyampaikan nanti bikin sombong. Tapi benar yang dikatakan Pak Bambang benar, waktu terinci itu yang sampai ke atas pertama kali Jokowi. Saksi betul ya, karena yang rangkul tadi Pak Ari. Jokowi ini ada yang namanya Mulyono asli bapaknya. Jangan nambah masalah lagi. Udah dari Mulyono dimasalahin, almarhum dia tambah lagi Mulyono. Ini asli betul asli. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Saya sebetulnya pengen dengan rekan-rekan semuanya sampai besok, tapi saya ini sebetulnya belum, kondisinya belum 100%. Sudah 3 bulan ya masih dalam pemulihan, tetapi kemarin waktu di tubuh Pak Bambang datang enggak, kalau enggak datang tambah palsunya kemana-mana. Ini saya paksakan datang betul. Kalau bayangkan kalau saya nggak datang, nah mereka tanya 67 orang ngumpul semuanya, Jokowi di mana? Rame lagi nanti. Iya kan? Jadi udah saya sampaikan ke Pak Bambang, saya datang, insya Allah saya datang, saya hadir. Jadi saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Joko Widodo, semoga sehat selalu Bapak. Bapak